Nah, oke teman-teman, sekarang saya lanjut lagi perjalanannya ya. Habis tadi itu saya habis makan di daerah Pemalang dan sekarang saya masuk ke daerah Pekalongan nih ya. Untuk teman-teman yang suka touring ke daerah jalur Pantura untuk arah Semarang, pasti teman-teman udah nggak asing nih sama jalan ini. Dan sekarang saya sudah berada di kotanya, tepatnya di alun-alun Pekalongan nih teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Ini alun-alun Pekalongannya. Ini saya perjalanan dari Pekalongan menuju ke arah Batang. Dan bisa dilihat sama teman-teman di daerah Pekalongan kotanya, bisa dibilang lumayan banyak stopannya ya atau lampu merahnya.
Dan ini saya sudah sampai di daerah Batang ya teman-teman. Sekalian saya mau isi bensin dulu nih. Soalnya udah mau habis juga. Dan nanti di depan tuh nggak lama kita akan masuk ke daerah Alas Roban. Oh iya teman-teman, selama perjalanan ini saya sering mengisi bahan bakarnya menggunakan Pertamax ya. 25 Mbak. Itu. Akhirnya ini saya masuk di area Alas Roban teman-teman. Dan saya memilih jalurnya jalur Alas Roban lama nih. Teman-teman bisa lihat saya ambil jalur kanan ya. Kalau untuk jalur kirinya jalur Alas Roban baru. Dan saya pengen nyoba sih ini lewat jalur Alas Roban lama. Teman-teman yang suka touring pasti bakalan tahu deh. Ada beberapa jalur ya di daerah sini. Ada jalur Alas Roban baru, Alas Roban lama, dan jalur Gringsing. Untuk di kali ini saya mau melalui jalur Alas Roban lama. Ya mungkin banyak beredar ya cerita-cerita. Mungkin teman-teman bisa cari tahu cerita apa saja yang ada di sekitaran Alas Roban. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini saya ngelewat tuh mau menuju maghrib kalau nggak salah ya. Tuh jalurnya itu siang tuh seperti ini, apalagi malam ya. Teman-teman bisa membayangkan mungkin bakalan gelap banget. Soalnya saya lihat di sini juga tidak ada penerangan jalan umum nih. Tapi untuk akses jalannya bagus ya. Cuman agak sedikit bumpy sih yang saya rasakan nih. Kebayang sih teman-teman kalau ngelewat jalur Alas Roban lama malam-malam gitu ya. Aduh, pasti bakalan ada horor-horornya sih.
Dan akhirnya sebentar lagi saya akan di ujung di ujung jalan yang jalur Alas Toroban lama. Ini teman-teman bisa ngelihat nih, sebelah kiri saya tuh yang ada kendaraan keluar tuh, itu merupakan jalur baru jalur baru Alas Roban. Dan saya keluarnya dari sebelah kanan, soalnya saya melewati jalur yang lama nih. Sekarang saya memasuki kawasan industri di daerah Kendal nih teman-teman. Dan udah mau menuju maghrib juga. Mungkin saya sampai ke daerah Semarang sih kayaknya agak malam ya, tapi nggak malam-malam banget sih. Untuk jalanan di sini tuh sebetulnya halus, cuman kadang ada beberapa lubang-lubang yang teman-teman harus perhatikan ya. Nggak kerasa akhirnya saya sampai juga nih di daerah Terminal Mangkang, Semarang. Saya udah masuk wilayah Semarang tapi belum masuk kotanya nih teman-teman. Ya masih ada beberapa menit perjalanan lah kalau dari daerah Mangkang sini ya. Untungnya pas masuk ke daerah sini sih nggak hujan ya. Dan tidak terasa teman-teman, saya udah sampai di Semarang Kota nih. Tepatnya di Tugu Muda Semarang. Teman-teman bisa ngelihat nih, kelihatan kan ada ikoniknya nih, ada Gedung Lawang Sewu nih di sebelah kiri saya nih. Dan saya sudah ada janji bertemu dengan teman saya nih. Tidak jauh dari Tugu Muda Semarang, teman saya nih yang di depan nih udah menjemput ya. Soalnya tadi kita sempat janjian kita mau ketemuan di daerah Pasar Bulu, dan akhirnya teman saya menjemput saya di daerah Pasar Bulu.
Setelah saya ketemuan nih dengan teman saya ngajak nih, soalnya tahu kali ya, saya habis jalan jauh dan juga kehujanan nih. Ini di sini di Semarang tuh masih hujan rintik-rintik kebetulan. Dan teman saya langsung ngajak saya untuk makan malam nih. Sebetulnya saya request sih ya, untuk makan malamnya saya tuh pengen makan babat gongso yang khas banget, makanan khas Semarang nih teman-teman. Kita akhirnya cari-cari dulu nih, teman saya lagi nyari nih di mana kira-kira yang ada babat gongsonya nih. Dan akhirnya teman saya ngelihat sih kayak ada bakmi Jawa gitu, dan akhirnya kita menepi untuk makan malam. Mudah-mudahan sih ada ya menu babat gongsonya. Sampai lupa nih, teman saya alias lokal hero-nya tuh namanya Mas Koko ya. Dan teman saya itu asli orang Semarang. Jadi tahulah di mana tempat harus makan yang enak, dan akhirnya kita menepi untuk makan malam. Ya, ternyata di sini tidak ada menu babat gongso, teman-teman. Agak sedikit kecewa sih, tapi ya gimana lagi ya, berhubung sayanya juga sudah lapar. Ya udah deh, kita makan malam dulu bareng teman saya. Sambil menikmati makan malam, akhirnya kita berbincang-bincang juga, ngobrol-ngobrol, karena terakhiran ketemu tuh di tahun 2024 bulan Mei kalau nggak salah ya. Kebetulan saya juga tahun 2024 itu menghadiri teman saya yang nikah di daerah Ungaran dan bertemu juga dengan Mas Koko.